kita akan membahas terkait dengan public service atau pelayanan publik ya. Ya, kalau kita membaca literatur ya terkait dengan pelayanan publik, ya begitu banyak referensi yang dapat kita akses ya. Terutama misalnya kalau kita membaca bukunya Den Haag ya, di sana dapat kita melihat bagaimana pelayanan publik dalam konteks kekinian ya. Pelayanan publik ini menjadi salah satu topik dan juga hal yang penting dalam sistem administrasi negara, khususnya di Republik Indonesia ya, karena mengingat pentingnya ya bahwa pelayanan publik itu adalah salah satu core daripada undang-undang yang kalau kita melihat ya ada beberapa undang-undang yang dapat kita rujuk terkait dengan pelayanan publik ini, khususnya misalnya ada perspektif Undang-Undang 25 tahun 2009, lalu kemudian saat sekarang ini berkembang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Nah, dalam undang-undang tersebut kita kemudian dapat memedomani ya sebuah atau dapat kita mengambil sebuah rujukan terkait dengan bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia ya. Jadi dalam sistem administrasi negara ini penting untuk teman-teman melakukan penelusuran terkait dengan referensi ini, karena formulasi dimensi daripada pelayanan publik itu ya tentu tidak hanya berbicara tentang prakteknya atau pengalamannya, tetapi bagaimana pelayanan publik ini ke depannya semakin hari semakin berkembang. Lalu kemudian kita harus memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru ya, khususnya itu timbul atau muncul dari penyelenggara pemerintahan kita ya. Karena itu pelayanan publik itu terus kita butuhkan proses yang mampu lebih beradaptasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman ya. Jadi kalau bicara tentang pelayanan publik ya, pada dasarnya itu ada tiga ya. Kalau yang pertama kita bicara tentang pelayanan barang publik ya, yang mana yang dimaksud dengan pelayanan barang publik ini ya. Kalau kita melihat ya, biasanya dalam instansi atau institusi pemerintahan itu ada yang namanya inventaris ya. Jadi misalnya perkantoran, lalu kemudian meja dan juga fasilitas publik yang lainnya. Nah, ini menjadi salah satu cakupan daripada ya pelayanan publik. Lalu kemudian ada juga yang dikatakan sebagai pelayanan jasa publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan jasa publik? Ya, termasuk ya pada saat kita mendatangi sebuah instansi ya, di sana kita mendapatkan pelayanan seperti apa, misalnya pemadam kebakaran atau transportasi umum dan juga semacamnya ya. Itu banyak sekali ya pelayanan terkait dengan jasa publik ini ya, termasuk misalnya perbankan itu adalah salah satu bentuk pelayanan jasa publik, di mana uang masyarakat ini kemudian dikelola oleh bank ya. Dan ini yang mungkin paling sering diidentikan dengan disiplin ilmu kita, pelayanan administrasi ya. Pelayanan administrasi itu mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi
Jadi administrasi itu apakah dia menyangkut manajemennya, apakah dia menyangkut pengorganisasiannya, menyangkut kepemimpinannya, ya. Tetapi yang lebih sempit itu adalah pelayanan administrasi, misalnya administrasi kependudukan, ya, kita mengurus KTP, kita mengurus surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan, kemudian pemerintah kecamatan, sampai kepada pelayanan yang bersifat atau yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Nah, masing-masing tugas-tugasnya ini memiliki hak-hak yang kemudian berbeda, ya. Nah, kita sekarang memasuki era yang mana pelayanan publik itu kita arahkan kepada bagaimana menghadapi sebuah masa depan yang kian tidak menentu, ya. Oleh karena itu kita membutuhkan, ya, formulasi pelayanan publik yang mampu merespon perkembangan dan kemajuan zaman, ya. Misalnya kita memasuki era di mana artificial intelligence yang begitu kuat. Barangkali ke depan kita tidak bertemu lagi orang ketika kita membutuhkan pelayanan KTP. Hanya mungkin kita akan bertemu dengan perangkat elektronik, kecanggihan elektronik itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana pelayanan sekarang bermunculnya aplikasi-aplikasi yang menuntun kita untuk berinteraksi, menuntun kita untuk mendapatkan kepuasan, ya, seperti itu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik ini ke depan diorientasikan pada digitalisasi, ya, perubahan secara internal itu. Nah, kita tidak hanya membutuhkan digitalisasi, tetapi yang terpenting saya kira kita membutuhkan sumber daya manusia yang kemudian mampu beradaptasi dengan kemajuan itu, ya. Jadi kecerdasan intelijensial, kemampuan membaca statistik grafik, coding, dan juga pelayanan yang berbasis pada digitalisasi. Nah, ini yang kita harapkan dalam konteks pelayanan publik kita, ya. Karena pelayanan publik pada dasarnya itu berorientasi pada nilai publik itu sendiri. Nah, apa yang diharapkan? Kalau menurut saya mengutip di sini OECD, ya, tahun 2016, di sini dapat kita melihat bahwa ada nilai publik yang diharapkan atau dicanangkan, ya, melalui pelayanan publik itu. Pertama, ya, bagaimana barang dan atau jasa yang mampu memuaskan kepada warga itu, ya. Jadi kehadiran barang dan jasa itu memang berorientasi pada kepuasan atau kenyamanan daripada warga. Siapa warga di sini? Ya, tentu kita semua, masyarakat Indonesia. Lalu kemudian kalau kita melihat bagaimana proses efisiensinya, ya, kalau sebelum-sebelumnya kita mengurus KTP itu, bahkan mungkin sampai sekarang kita mengurus KTP mulai dari level RT sampai dengan ke kabupaten baru bisa keluar. Nah, sekarang kita harapkan nilai publik itu lahir dari pelayanan itu, ya, yang bisa lebih efisien, ya. Lalu kemudian lembaga-lembaga publik ini harus mampu produktif. Jangan lagi misalnya suatu instansi kegiatannya hanya itu terus. Nah, itulah ke depan kita bagaimana pelayanan publik ini berorientasi pada kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi, ya. Makanya sekarang dilakukan kompetisi inovasi secara nasional. Nah, ini yang kita harapkan supaya ada nilai manfaat yang kemudian dapat diperoleh oleh masyarakat, khususnya dengan kegiatan dalam pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu juga harus mampu memberikan jaminan keadilan, ya, dan efisiensi. Ya, misalnya kalau proses pelayanannya itu dilakukan
1 minggu, ya berikan jaminan kepada masyarakat. Jangan lagi misalnya dicantumkan di situ waktunya 1 minggu, tetapi ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah ini akibat daripada tidak adanya efisiensi. Belum lagi misalnya calo-calo pengurusan administrasi tertentu, masih ada calo-calo yang kemudian lalu lalang dan ikut terlibat. Nah ini menghambat daripada proses keadilan dalam konteks pemberian pelayanan itu. Dan ya memang apapun juga ya kita membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, sumber daya yang kita harapkan ini adalah sumber daya yang memiliki skill, ya, sumber daya yang mampu multitasking, ya, jangan hanya berfokus pada satu bidang pekerjaan tertentu, tetapi aktivitas semua di dalam kantor itu atau instansi tersebut harusnya eloknya sumber daya di dalamnya harus mampu menguasainya. Semua bisa dikerjakan. Jangan lagi misalnya terjadi ketika misalnya oknumnya tidak ada, maka proses pelayanannya tidak bisa dilakukan. Nah ini kita menuju pada digitalisasi pelayanan publik ke depan, ya. Ini saya kira aktivitas pelayanan publik harus kita orientasikan pada beberapa aspek ini, baik secara internal ataupun secara eksternal. Ya, teman-teman dapat melakukan penelusuran memperkaya wawasannya melalui literatur dan referensi yang ada, ya, termasuk di dalam modul khusus dalam public service ini. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.